Microsoft merilis data tingkat kesopanan digital Indonesia masuk dalam kategori rendah. Dan untuk membahasnya sudah ada Firman Kurniawan yang merupakan pengamat budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas. Halo, selamat sore, selamat malam Mbak Mevri, apa kabar? Sehat, Mas. Bagaimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mas Firman, sama-sama. Mas Firman, kita lihat hasil riset dari Microsoft. Ini adanya hoax, ujaran kebencian, itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat netizen plus 62 ini dinilai kesopanannya rendah. Tapi faktanya ini dilakukan justru mayoritas dengan mereka yang usianya dewasa. Kira-kira apa sih, Mas, yang menjadi penyebabnya? Padahal kan kita sebagai negara yang timur begitu, ada di adat ketimuran yang kental, dinilai juga sopan santunnya biasanya tinggi begitu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat ada perbedaan perilaku nih di dunia maya dan di dunia nyata? Ya, kalau kita terjemahkan civility sebagai kesopanan, mereka yang disebut belum dewasa di internet itu kan di riset itu umurnya 13 sampai 18 tahun. Yang kalau kita lihat dari sisi kebiasaan mereka menggunakan internet, mereka ini adalah digital native. Jadi memang sudah sejak lahir mereka kenal dengan budaya digital, bagaimana bersopan santun di budaya digital, kemudian melakukan koneksi dan sebagainya. Sedangkan yang disebut dewasa di riset itu umur 18 sampai 64 tahun. Nah ini kalau kita lihat mereka yang sudah aktif menggunakan perangkat-perangkat digital untuk kegiatan pekerjaan mereka sehari-hari, untuk berpolitik, untuk membuat konten-konten yang mereka gunakan memperoleh hasil ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang mereka merasakan adanya tekanan persaingan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bagaimana caranya orang memperoleh perhatian di perangkat digital, itu adalah memproduksi konten-konten yang serba baru, yang menarik, kadang-kadang yang kontroversial, dan kadang-kadang tidak etis. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu laku atau tidak laku, seringkali entah di YouTube, entah di Instagram dan sebagainya, itu konten-konten yang tidak mengindahkan etika itu seringkali mendapat komentar negatif, engagement yang tinggi, mendapatkan traffic yang tinggi. Nah itu kadang-kadang seolah-olah itu menjadi kebenaran, berlomba-lomba untuk menciptakan konten yang penting laku, konten yang penting rame engagementnya, seperti itu Mbak. Oh berarti dari sisi konten creator-nya juga itu ada pengaruhnya ya untuk bisa kemudian bad content is a good content, begitu? Bisa diartikan seperti itu? Jelas seperti itu. Kalau kita lihat model bisnisnya, saya sering sampaikan di beberapa forum, bahwa model bisnis di media sosial ini terlalu menekankan pada fungsi ekonomi dari perangkat digital. Jadi bagaimana orang berlomba-lomba menghasilkan pendapatan dari digital tadi. Dan yang disebut baik oleh perangkat digital ini kalau yang nge-like banyak, yang komen banyak. Apakah itu like-nya positif atau negatif, sering tidak diperdulikan. Jadi yang penting adalah angka-angka engagement, angka-angka traffic. Nah, seperti itu. Akhirnya banyak konten-konten kontroversial ya, Mas ya. Rasionalitas di para pembuat konten ini. Oh, kalau begitu saya yang penting membuat konten yang rame, membuat konten yang laku. Nah, tadi umur 18 sampai 64 itu mereka sebagian adalah kelompok yang digital imigran. Jadi tidak tahu bagaimana seharusnya berperilaku tepat di media sosial, bagaimana membuat konten yang etis dan sebagainya. Itu kadang-kadang diabaikan. Jadi yang penting penghasilan. Traffic menjadi yang utama ya berarti ya. Dan akhirnya karena ingin trafficnya tinggi, akun atau konten-konten kontroversial itu bisa juga berpotensi untuk dihasilkan. Tapi ini kita kaitannya kembali bagaimana komentar-komentar suka diberikan begitu ya oleh warganet plus 62. Sejumlah warganet ini juga membuat akun-akun palsu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan fenomena tingkat kesopanan warganet, tapi kemudian berkomentar negatifnya melalui akun palsu, ini seperti apa Mas? Nah itu
ada problem tanggung jawab, ada problem etik terhadap apa yang dinyatakan di dunia digital ini, seakan-akan terpisah. Jadi sebetulnya antara komunikasi di dunia nyata dengan di dunia digital itu adalah ekstensi. Apa yang berlaku di dunia nyata, di dunia analog, itu juga harus berlaku di dunia digital. Bahwa kita tidak boleh menyebarkan kebencian, tidak boleh menyebarkan hoax, harus bertanggung jawab terhadap implikasi dari konten atau komen yang kita keluarkan. Itu nampaknya ada keterpisahan dari apa yang terjadi di para pengguna perangkat digital kita. Nah, sehingga kalau civility ini kita terjemahkan hanya sekedar kesopanan, itu nampaknya nggak bisa menggambarkan. Jadi saya lebih suka menerjemahkan itu sebagai indeks keberadaban penggunaan perangkat digital. Jadi di dalamnya ada hoax, ada menyebarkan kebencian, kemudian kadang-kadang perangkat digital itu digunakan untuk scamming, untuk mengambil data orang, untuk melakukan penipuan, untuk rasis dan sebagainya. Nah itu jadi bukan sekedar kesopanan, tapi juga keberadaban kita itu yang perlu kita perhatikan. Mas Firman, meskipun dari hasil riset tersebut dinilai bahwa keberadabannya rendah, tapi di sisi lain kita tidak bisa memungkiri solidaritas warganet plus 62 ini cukup tinggi. Contohnya ada sejumlah kasus, misalnya All England kemarin bahkan sampai harus menutup akunnya. Ya. Dan itu juga terjadi pada sejumlah hal, misalnya bagaimana kemudian komentar dari warganet ini bisa mendesak kebijakan bisa dibatalkan begitu. Nah, bagaimana kemudian Anda menilai fenomena ini? Ya, ini bisa dilihat sebagai peluang bahwa masyarakat Indonesia ini mudah bersatu, mudah kompak terhadap All England, kemudian waktu kita sempat dicurigai kasus catur Dewa Kipas, atau kemudian juga terhadap hasil Digital Civility Index oleh Microsoft ini, itu kan menunjukkan kita sebetulnya bersatu suara untuk menunjukkan siapa Indonesia itu. Nah, ketika itu dibelokkan untuk hal-hal yang berguna, menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang mampu, bangsa yang beradab, ini tentu akan disegani. Jadi kalau ada superpower di bidang persenjataan, ada superpower di bidang ekonomi, kita adalah superpower netizen kita untuk bersatu. Nah itu rasanya perlu ada yang menggerakkan, menjadi leader untuk kemudian memanfaatkan kekompakan netizen plus 62 ini. Oke, baik Mas Firman. Berarti kata kuncinya solidaritasnya sudah ada, tapi bagaimana kemudian literasinya ditingkatkan agar kita bisa benar-benar bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih banyak Mas Firman Kurniawan yang merupakan pengamat budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia. Terima kasih Mbak.